Ketika hari menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW semakin dekat, para sahabat lalu mendatangi rumah Siti Aisyah. Nabi Muhammad lantas nampak menangis ketika melihat kedatangan mereka. Derayan air mata manusia menangis ketika detik-detik menjelang wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian berwasiat kepada sahabat dan umatnya. Selamat datang, semoga Allah merahmati kalian. Aku berwasiat kepada kalian semua agar bertakwa dan taat kepada Allah. Sesungguhnya, sudah dekat perpisahan dan sudah hampir kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ke surga Mawa. Maka, hendaknya Ali yang memandikanku, Al-Fadl Ibnu Abbas yang mengalirkan air, dan Usama Ibnu Zaid membantu keduanya. Dan kafanilah aku dalam pakaian-pakaianku jika kalian menginginkan, atau menggunakan kain putih dari Yaman. Jika kalian sudah memandikanku, letakkanlah aku di atas dipanku dalam rumah ini di pinggir liangku. Lalu, kalian keluarlah sebentar, sebab yang pertama kali mensolatiku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Jibril, Mikail, Israfil, dilanjut malaikat maut dan tentaranya, dan dilanjut malaikat lainnya. Barulah sesudah itu masuklah kalian mendekatiku berkelompok-kelompok, kemudian solatilah aku. Ketika para sahabat mendengar wasiat dan perpisahan Nabi Muhammad, mereka lantas menjerit dan menangis seraya berkata, "Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah Rasul kami, pemersatu kami, dan pemimpin kami. Jika engkau sudah pergi meninggalkan kami, lalu kepada siapa kami kembali?" Ketika para sahabat menangis mendengar perpisahan Nabi Muhammad sebelum wafat, Nabi lantas bersabda, "Aku tinggalkan kalian semua dengan hujah dan torikoh yang putih, dan aku tinggalkan untukmu dua penasihat yang bisa berbicara dan diam. Yang berbicara adalah Al-Quran, dan yang diam adalah maut. Jika kalian mendapati urusan sulit, maka kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jika hati kalian keras, maka lunakkanlah dengan memikirkan kematian." Ketika di akhir bulan Safar jelang wafatnya Nabi Muhammad, Nabi mengalami sakit-sakitan dan pusing selama 12 hari. Lalu banyak orang-orang yang menjenguk Nabi Muhammad. Setibanya di hari Senin, rasa sakit Nabi semakin parah. Pernah ketika memasuki waktu subuh, Bilal mengumandangkan azan dan berdiri di pintu Nabi Muhammad. Bilal lantas berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian, Siti Fatimah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tengah menyibukkan diri. Bilal lantas masuk masjid lagi dan tidak begitu faham dengan perkataan Fatimah. Di saat pagi mulai terang, Bilal lantas menemui Nabi lagi untuk kedua kalinya dan mengucapkan salam di pintu Nabi Muhammad. Lalu, Rasul mendengar suara salam Bilal. Beliau lantas bersabda, "Wahai Bilal, masuklah. Sesungguhnya, aku tengah sibuk dengan diriku dan rasa sakitku ini terasa semakin berat." "Wahai Bilal, suruhlah sahabat Abu Bakar melaksanakan sholat bersama orang-orang itu." Mendapati penjelasan Rasul, Bilal lantas keluar rumah Nabi Muhammad dengan menangis sembari meletakkan tangan di atas kepala. Bilal lantas berkata, "Oh bencana, putuslah harapan dan remuklah punggung, andaikan saja aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku." Ternyata, Bilal benar-benar menampakkan kesedihan yang ia alami. Bilal lalu masuk ke dalam masjid dan berkata kepada sahabat Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Nabi Muhammad menyuruh engkau mengimami sholat dengan orang-orang." Nabi Muhammad tengah mengalami sakit. Di saat sahabat Abu Bakar menyaksikan mihrab Rasul kosong tak ada Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar lalu tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia lantas menjerit sekeras-kerasnya dan tersungkur pingsan tak sadarkan diri. Melihat hal itu, para kaum muslimin lantas menjadi panik gaduh tak karu-karuan. Di saat Nabi mendengar adanya kegaduhan para kaum muslimin, beliau lantas bertanya kepada Fatimah. Dan, dijelaskan kalau kegaduhan itu sebab mereka kehilangan Nabi Muhammad. Rasul lantas memanggil Ali dan Al-Fadl Ibnu Abbas. Dengan bersandar kepada mereka berdua, Rasul lantas pergi ke masjid dan melaksanakan sholat. Setelah itu, barulah Nabi berhadapan dengan kaum muslimin dan berkata, "Wahai kaum muslimin sekalian, kalian semua berada dalam titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta perlindungannya. Bertakwa dan taatlah kalian kepada Allah. Sungguh diriku akan meninggalkan dunia ini. Dan di hari ini adalah hari pertamaku di akhirat dan hari terakhirku di dunia." Sepulang dari Masjid Nabawi, barulah Nabi Muhammad kembali ke rumah. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Malaikat maut diperintah datang dengan rupa yang paling indah. Allah juga memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad dengan pelan-pelan dan meminta izin terlebih dahulu kepada Rasul. Kemudian, turunlah malaikat maut mendatangi rumah Nabi Muhammad dengan menyamar seperti rupa orang Badui. Malaikat lantas mengucap salam, "Assalamualaikum wahai pemilik rumah kenabian dan sumber kerasulan. Bolehkah aku masuk?" Fatimah lantas menjumpai sosok Badui itu dan berkata, "Wahai hamba Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad tengah sakit." Malaikat maut lantas mengucapkan salam dan berseru izin masuk untuk kedua kalinya. Seruan itu lalu didengar Nabi Muhammad SAW. Rasul lalu bertanya kepada Fatimah,
"Wahai Fatimah, siapa itu yang di pintu?" Fatimah menjawab, "Itu seorang pria Badui berseru." Lalu aku beritahu kalau Nabi Muhammad tengah sakit. Lalu ia masih berseru lagi ketiga kalinya, dan kujawab dengan hal yang sama. Ia kemudian menatapku hingga kulitku menggigil, hatiku takut, persendian-persendianku gemetar dan berubah warnaku. Rasul lantas menjelaskan bahwa Badui itu adalah jelmaan malaikat maut. Mendengar hal itu, menangislah Siti Fatimah dengan sangat keras dan larut dalam kesedihan. Ketika malaikat maut datang, Nabi Muhammad lantas menjawab salam serta mempersilahkan malaikat maut masuk dan mempertanyakan maksud kedatangannya. Malaikat maut lantas menjelaskan bahwa dirinya datang untuk berkunjung dan mencabut nyawa Nabi Muhammad jika diizinkan. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad lalu mempertanyakan keberadaan malaikat Jibril. Malaikat maut lantas memberitahu jikalau Jibril tengah ditinggal di langit terendah. Tidak lama kemudian, malaikat Jibril lalu datang. Nabi lantas bertanya kepada Jibril berkenaan tentang kemuliaan apa yang akan beliau peroleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril lalu memberi informasi bahwa pintu langit telah dibuka, para malaikat telah menunggu kedatangan ruh Nabi di langit, pintu surga telah dibuka, dan para bidadari telah berias serta menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Rasul lantas bertanya lagi, "Berikanlah kabar kepadaku wahai Jibril, bagaimanakah nasib umatku pada hari kiamat?" Malaikat Jibril lantas menjawab, "Aku kabarkan kepada engkau, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengharamkan surga atas nabi-nabi yang lain sebelum engkau memasukinya, dan aku haramkan atas umat-umat yang lain sebelum umatmu memasukinya." Mendengar hal itu, Rasul lantas berkata, "Sekarang hatiku bisa senang dan hilanglah kesedihanku." Nabi Muhammad berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, mendekatlah kepadaku." Kemudian, mendekatlah malaikat maut untuk mencabut ruh Nabi. Ketika ruh Nabi Muhammad dicabut sampai pusarnya, Nabi tiba-tiba berkata, "Wahai Jibril, alangkah sakitnya maut ini." Jibril kemudian malah memalingkan wajahnya dari Nabi hingga Nabi berkata, "Wahai Jibril, apakah kau tak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang kuat? Siapakah yang kuat hatinya memandang kepada wajahmu dalam kondisi sakaratul maut seperti ini?" Di saat ruh Nabi Muhammad sampai dadanya, Nabi lantas berkata, "Aku berwasiat kepadamu sholat dan hamba sahayamu." Beliau berwasiat hingga terputuslah perkataannya. Dan di nafas terakhirnya, Nabi Muhammad masih sempat menggerakkan kedua bibirnya 2 kali. "Umatku, umatku." Dan akhirnya, Nabi Muhammad wafat pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Wafatnya Nabi Muhammad ini lantas membuat seluruh umat manusia menangis dahsyat dan sangat bersedih sekali. Ya Allah, semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin. Meski terkenal memiliki harta yang sangat banyak dan berlimpah, Nabi Muhammad pernah kelaparan ketika hartanya habis untuk bersedekah dan membiayai perjuangan Islam. Pernah saat mengimami sholat, gerakan Nabi Muhammad terkesan berat dan sukar. Usai melaksanakan sholat berjamaah, sahabat Umar mendatangi Nabi Muhammad untuk menanyakan kondisinya. Umar lalu duduk di sebelah Rasulullah dan tetap hati-hati meski tanpa basa-basi. "Ya Rasulullah, kami melihat seolah engkau menanggung penderitaan yang amat berat." "Sakitkah engkau ya Rasul?" tanya Umar. Saat itu Rasulullah menyambut Umar dengan senyum. Nabi kemudian menjawab pertanyaan Umar sambil menggeleng. "Tidak wahai Umar, alhamdulillah aku sehat," kata Nabi Muhammad. Terlihat prihatin dan khawatir melihat kondisi Nabi Muhammad, sahabat Umar lalu menanyakan perihal gerakan tubuh Nabi yang terdengar ada sesuatu yang bergesekan. Nabi Muhammad lantas tersenyum sembari mengangkat jubahnya di depan para sahabat hingga bagian perutnya terlihat. Para sahabat sangat kaget karena perut Rasulullah terlihat sangat kempis dan terdapat buntalan batu kerikil yang melilit perut Nabi. Ternyata hal itu dilakukan Nabi untuk mengganjal perutnya yang sangat lapar. Padahal bila Nabi mengatakan sedang lapar, pasti para sahabatnya akan membawakan banyak makanan untuknya. Namun Nabi Muhammad tak melakukannya, karena beliau tahu bahwa beliau adalah pemimpin yang memikul tanggung jawab yang sangat besar dan tidak mau membebani umatnya. Perlu kalian ketahui, dahulu Nabi Muhammad memiliki banyak mukjizat yang sangat luar biasa. Inilah mukjizat air ludah Nabi Muhammad yang sangat menakjubkan. Dalam banyak hadis diriwayatkan bahwa pernah pada suatu hari sahabat Thalq bin Ali digigit kalajengking. Gigitan kalajengking mengenai kakinya hingga menebarkan racun mematikan. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad lantas meludahi luka di kaki sahabat Thalq dan mengusapnya. Ajaibnya, seketika rasa sakitnya sembuh dan darahnya berhenti keluar. Subhanallah, ini adalah sebuah mukjizat yang sangat luar biasa. Setiap yang dihasilkan tubuh Nabi Muhammad banyak menyimpan berkah dan mukjizat atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu,
Inilah mukjizat Nabi Muhammad yang sangat luar biasa. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam tubuh mulia Nabi Muhammad. Salah satunya adalah mukjizat keringat Nabi Muhammad yang mengeluarkan wangi yang sangat harum. Dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, dan ini direkam oleh Imam Muslim dalam kitab Syahihnya, beliau bercerita tentang ibunya yang menjadikan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah kami, dan beliau qailulah tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi Muhammad berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol, dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, "Wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat?" Ummu Sulaim mengatakan, "Ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan keringatmu menjadi minyak wangi, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi." Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, semoga kita semua kelak mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin. Inilah makam sahabat Nabi Muhammad yang paling mewah di muka bumi. Makam ini adalah makam sahabat Ali bin Abi Thalib di Najaf, Irak. Kompleks makam ini juga dikenal sebagai Masjid Ali atau Masjid Najaf. Makam ini merupakan salah satu situs tersuci bagi umat Syiah dan menjadi tempat ziarah yang ramai dikunjungi. Kompleks pemakaman ini sangat luas, bahkan disebut sebagai pemakaman terbesar di dunia dengan luas hampir 1.500 hektar. Di dalamnya terdapat masjid megah yang dapat menampung hingga 900.000 jamaah. Masjid ini memiliki kubah, menara, dan tembok yang dihiasi emas, serta interior yang dihias dengan mosaik kaca berwarna biru turkis. Makam sahabat Ali juga dihiasi dengan ukiran emas, dinding dengan mosaik kaca berwarna biru turkis, dan kilauan emas pada menara, kubah, serta tembok bangunannya. Jika kita bandingkan dengan makam Khulafaur Rasyidin lainnya, seperti makam sahabat Utsman, makam sahabat Abu Bakar, makam sahabat Umar, maka makam sahabat Ali bin Abi Thalib inilah yang paling mewah dan megah. Makam sahabat Ali adalah situs penting bagi umat Syiah. Makam ini menjadi bukti pentingnya sahabat Ali bin Abi Thalib dalam sejarah Islam dan juga sebagai tempat yang dihormati dan dikunjungi oleh umat Islam dari berbagai penjuru dunia, baik Sunni dan Syiah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Ali bin Abi Thalib dikenal memiliki sifat dan kepribadian yang sangat terpuji. Ia dikenal sangat pemberani, cerdas, zuhud, dermawan, dan adil. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang teguh dalam agama, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia. Beliau memiliki wajah yang tampan dan perawakan yang gagah. Sahabat Ali bin Abi Thalib dikenal memiliki beberapa ciri fisik yang khas. Beliau memiliki mata yang besar, tubuh yang kokoh dan berotot, bahu bidang, hidung yang mancung serasi, serta berjenggot lebat. Sahabat Ali juga dikenal fasih berbicara, pemurah, pemaaf, serta memiliki perasaan yang lembut dan halus. Sahabat Ali dikenal sebagai ksatria Islam yang gagah berani di medan perang dan tidak pernah mundur dari pertempuran demi membela agama Allah. Ia juga dijuluki Babul Ilmi, yang berarti pintu ilmu karena keluasan ilmunya, dan mendapat sanjungan dari Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa beliau adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Meskipun menjadi pemimpin, sahabat Ali menjalani hidup dengan kesederhanaan, tidak tertarik pada kemewahan duniawi, dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Sahabat Ali dikenal sangat dermawan dan gemar bersedekah, bahkan ketika dalam kesulitan ia tetap mendahulukan kepentingan orang lain. Ia dikenal sebagai sosok yang dapat dipercaya dan selalu menjalankan amanah dengan baik. Ali memiliki akhlak yang terpuji, seperti rendah hati, jujur, dan memegang teguh amanah. Sifat-sifat terpuji Ali bin Abi Thalib ini menjadikannya teladan bagi umat Islam, baik dalam keberanian, ilmu, kepemimpinan, maupun akhlak. Ya Allah, semoga kita semua bisa meneladani akhlak sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Amin. Tahukah kalian berapa mahar Nabi Muhammad ketika menikahi Siti Khadijah? Menurut beberapa riwayat, saat menikahi Khadijah, Nabi Muhammad memberikan mahar berupa 20 ekor unta dan 12,5 uqiyah emas atau seberat 350 gram emas. Jika satu ekor unta harganya 50 juta, maka total nilai harga untanya adalah 1 miliar rupiah. Dan apabila 1 gram emas dihargai 2 juta, maka total nilai harga emas mahar Nabi adalah 700 juta. Jika ditotal, mahar nikah Nabi Muhammad untuk Siti Khadijah adalah hampir 2 miliar rupiah. Jumlah ini sangatlah besar bila dibandingkan dengan mahar nikah zaman sekarang. Hal ini juga menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad itu bukanlah orang miskin, melainkan orang yang cukup kaya, namun hidupnya memilih sederhana.
Selama 25 tahun menikah bersama Siti Khadijah, Nabi Muhammad tidak menikah lagi sampai Siti Khadijah wafat. Khadijah terkenal sebagai sosok wanita yang hebat, cerdas, dan bijak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan segala kehormatan kepadanya dengan memiliki garis keturunan mulia di antara kaum Quraisy. Nabi Muhammad dikaruniai 7 anak, di mana 6 anak dari Siti Khadijah dan 1 anak dari Maryah Al-Qibtiyah. Dari sini bisa disimpulkan, meski Nabi Muhammad memiliki banyak istri, namun beliau menikah bukan karena nafsu, melainkan karena ibadah kepada Allah, di mana Nabi tidak memiliki anak dari istri selain Siti Khadijah dan Maryah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sungguh menakjubkan, inilah kisah ajaib sapi betina yang tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Dikisahkan, dahulu peristiwa terkenal yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salam adalah peristiwa sapi betina, yang kemudian oleh Allah diabadikan menjadi nama surah terpanjang dalam Quran, yaitu surah Al-Baqarah. Dahulu, di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki kaya raya yang tidak punya anak. Satu-satunya ahli warisnya adalah anak saudaranya. Barangkali tidak sabar menunggu untuk mendapatkan warisan, maka sang keponakan ini membunuh pamannya sendiri. Kemudian malam-malam dia mengangkat dan meletakkan jenazah pamannya itu di depan rumah seseorang dari Bani Israel. Besoknya sebagian masyarakat menuduh yang punya rumahlah sebagai pembunuhnya, sedangkan yang lain menolaknya. Sehingga terjadilah perdebatan dan pertengkaran. Seseorang mengusulkan agar mendatangi utusan Allah yaitu Nabi Musa dan menanyakan kepadanya tentang siapa yang membunuh lelaki tersebut. Nabi Musa lantas memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina. Mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina, mereka langsung memberikan reaksi negatif. Mereka menuduh Nabi Musa mempermainkan atau mengolok-olok mereka. Bani Israel seakan belum percaya dengan Nabi Musa. Sebenarnya dengan mudah mereka bisa mencari seekor sapi mana saja, lalu menyembelihnya sesuai perintah Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa. Tetapi mereka malah terus bertanya lagi tentang sifat sapi yang akan disembelih itu. Lalu dijelaskan lagi bahwa jenis sapinya yang tidak tua dan tidak muda. Namun karena sifat Bani Israel yang tidak taat, mereka terus bertanya tentang sifat sapi betina yang lebih spesifik. Akhirnya ditambahkan sifat lagi, yaitu sapi betina itu harus belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak cacat dan tidak ada belangnya. Gara-gara banyak bertanya yang tidak perlu, tugas yang tadinya sederhana dan mudah dilaksanakan berubah menjadi sulit. Setelah menceritakan tentang perintah menyembelih seekor lembu betina yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel, dan bagaimana Bani Israel banyak tanya tentang sifat sapi yang disembelih itu, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan latar belakang kenapa perintah itu diberikan, yaitu untuk mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi pada waktu itu. Setelah sapi betina itu ditemukan dan disembelih, lalu dipotonglah ekornya dan kemudian dipukulkan kepada jasad korban pembunuhan itu. Ajaibnya, lelaki yang sudah meninggal itu tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa yang membunuhnya adalah anak saudaranya sendiri. Lalu kemudian dia kembali meninggal. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya menghidupkan orang mati. Ayat ini menjadi salah satu bukti di samping bukti-bukti lain bahwa Allah akan menghidupkan kembali seluruh umat manusia di akhirat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah manusia pertama yang akan dibangkitkan dari kubur pada hari akhir kelak. Banyak umat Islam yang belum tahu bahwa hari kebangkitan merupakan salah satu fase dari hari akhir, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Menurut riwayat hadis dijelaskan bahwa manusia pertama yang akan dibangkitkan pada hari akhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu manusia lainnya akan dibangkitkan oleh Allah secara bertahap. Adapun manusia yang dibangkitkan setelah Nabi Muhammad adalah kedua sahabat beliau yang dimakamkan persis di samping makam Nabi Muhammad, yaitu sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar. Setelah itu Allah membangkitkan sebanyak 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, termasuk orang-orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi Madinah. Setelah itu barulah seluruh manusia lainnya. Kelak Nabi Muhammad akan keluar dari kuburnya dengan mengendarai buruk, serta ditemani oleh 70.000 malaikat yang menghormatinya. Yang dilakukan Nabi Muhammad adalah mencari-cari dan mengkhawatirkan umatnya. Beliau akan terus memohon syafaat kepada Allah untuk keselamatan umatnya. Nabi Muhammad akan mengenali umatnya melalui tanda putih bercahaya pada wajah, kaki dan tangan umatnya yang merupakan bekas wudhu semasa hidup di dunia. Ya Allah, semoga kita semua diakui umat Nabi Muhammad dan kelak mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin.
Inilah gunung ajaib yang pernah hancur ketika Allah menampakkan diri kepada Nabi Musa. Gunung-gunung ini menjadi saksi atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keistimewaan Nabi Musa alaihi salam adalah memiliki gelar Kalimullah, atau orang yang diajak berbicara oleh Allah dan menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu Nabi Musa pernah bermunajat kepada Allah di waktu yang sudah ditentukan, yakni selama 40 malam. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman langsung kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa ingin mendapatkan yang lebih dan mengatakan, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah zat Engkau yang maha suci, dan berilah aku kekuatan untuk dapat melihat-Mu dengan jelas." Namun Allah lantas menjawab, "Wahai Musa, kamu tidak dapat melihatku." Jawaban yang diberikan Allah tersebut bahkan diberikan beberapa kali. Pembicaraan antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun dijelaskan dalam Al-Quran melalui surah Al-A'raf ayat 143. Namun Nabi Musa terus meminta karena merasa penasaran tentang wujud Allah yang sebenarnya. Sebelum Allah menampakkan dirinya kepada Nabi Musa di Tur Sina, tiba-tiba gunung-gunung dalam kondisi yang licin. Barulah kemudian gunung-gunung itu hancur, sedangkan gunung lainnya terbelah dan retak-retak hingga akhirnya terbentuklah gua. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang gunung itu, gunung tersebut pun tidak kuat hingga akhirnya hancur sampai akarnya. Karena melihat fenomena tersebut, Nabi Musa pun juga ikut tak kuat dan akhirnya jatuh pingsan. Setelah sadar, Nabi Musa merasa bahwa dirinya telah berbuat dosa karena merasa lancang ingin melihat Allah secara langsung. Baru diperlihatkan nur Allah saja gunung-gunung menjadi hancur dan Nabi Musa langsung pingsan. Apalagi bila melihat zat Allah secara langsung dan utuh, tentu tidak akan ada satupun makhluk Allah yang kuat kecuali yang dikehendakinya. Karena merasa berdosa, Nabi Musa lantas bertaubat dan berdoa, "Maha suci Engkau ya Allah, aku bertobat kepada Engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Doa tersebut menjadi bagian dari tobat yang dilakukan oleh Nabi Musa dan beliau berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dengan cara itulah Allah menunjukkan keagungannya yang tidak bisa dilihat oleh seluruh makhluk di bumi ini. Saat ini, sisa-sisa bukti keajaiban Allah itu masih bisa kita saksikan di pegunungan Tur Sina atau Sinai ini. Gunung Sinai sendiri berada di Mesir, tepatnya di semenanjung Sinai Selatan, bagian tengah wilayah Janub Sina. Inilah pegunungan yang pernah hancur karena tak kuat dipandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung ini amat sangat bersejarah dalam Islam sebab pernah menjadi tempat turunnya wahyu Allah kepada Nabi Musa, yaitu berupa kitab Taurat. Gunung ini banyak dikunjungi umat muslim dari seluruh dunia dan banyak dijadikan jalur pendakian yang favorit bagi para pecinta alam. Ya Allah, semoga kita semua bisa berziarah dan mengunjungi gunung ajaib ini. Amin. Sahabat Ali bin Abi Thalib dikenal memiliki sifat dan kepribadian yang sangat terpuji. Ia dikenal sangat pemberani, cerdas, zuhud, dermawan, dan adil. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang teguh dalam agama, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia. Beliau memiliki wajah yang tampan dan perawakan yang gagah. Sahabat Ali bin Abi Thalib dikenal memiliki beberapa ciri fisik yang khas. Beliau memiliki mata yang besar, tubuh yang kokoh dan berotot, bahu bidang, hidung yang mancung serasi, serta berjenggot lebat. Sahabat Ali juga dikenal fasih berbicara, pemurah, pemaaf, serta memiliki perasaan yang lembut dan halus. Sahabat Ali dikenal sebagai ksatria Islam yang gagah berani di medan perang dan tidak pernah mundur dari pertempuran demi membela agama Allah. Ia juga dijuluki Babul Ilmi, yang berarti pintu ilmu karena keluasan ilmunya, dan mendapat sanjungan dari Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa beliau adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Meskipun menjadi pemimpin, sahabat Ali menjalani hidup dengan kesederhanaan, tidak tertarik pada kemewahan duniawi, dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Sahabat Ali dikenal sangat dermawan dan gemar bersedekah, bahkan ketika dalam kesulitan ia tetap mendahulukan kepentingan orang lain. Ia dikenal sebagai sosok yang dapat dipercaya dan selalu menjalankan amanah dengan baik. Ali memiliki akhlak yang terpuji, seperti rendah hati, jujur, dan memegang teguh amanah. Nabi Adam alaihissalam dahulu dianugerahi umur yang sangat panjang, hingga hampir 1000 tahun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah dan hidup di bumi. Selama pernikahannya dengan Siti Hawa, Nabi Adam dianugerahi rezeki anak dan keturunan yang sangat banyak. Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki 40 orang anak yang dilahirkan dalam 20 kali kehamilan. Menurut riwayat dari kitab Tarikh karya Ibnu Jarir Ats-Tsabari disebutkan bahwa anak-anak tersebut lahir berpasangan, yaitu laki-laki dan perempuan.
Anak-anak Nabi Adam juga melahirkan banyak sekali cucu-cucu dan keturunan. Bahkan saking cepatnya perkembangan populasi, Nabi Adam sempat menjumpai 400.000 anak cucunya sebelum beliau wafat. Keturunan-keturunan Nabi Adam inilah yang kemudian melahirkan manusia dengan banyak macam suku, warna kulit, budaya, dan karakteristik yang berbeda-beda. Mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga sampai pula ke Indonesia. Dari seluruh keturunan Nabi Adam, setidaknya ada 124.000 orang yang diangkat menjadi nabi dan 313 orang diangkat menjadi Rasul Allah. Namun dalam Al-Quran, umat Islam hanya diwajibkan mengimani 25 nabi dan Rasul saja. Dan satu-satunya keturunan terbaik Nabi Adam, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Beliau dikenal sangat bagus akhlaknya dan akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya di akhirat kelak. Ya Allah, semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat. Amin. Masya Allah, inilah 4 Nabi Allah yang masih hidup hingga saat ini. Pada umumnya, setiap makhluk bernyawa pasti akan mengalami kematian, termasuk para nabi dan utusan Allah. Mereka hidup seperti umumnya manusia biasa, yaitu bisa makan, minum, nikah, tidur, dan wafat. Bahkan umurnya pun seperti umur rata-rata kaumnya. Meski demikian, ternyata ada 4 Nabi Allah yang diberi umur panjang oleh Allah dan hidup hingga sekarang. Menurut beberapa riwayat, ada 2 nabi yang hidup di langit dan 2 lainnya hidup di bumi. 2 rasul yang hidup di langit adalah Nabi Isa dan Nabi Idris alaihimassalam. Sementara yang hidup di bumi adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihimassalam. Menurut sebagian riwayat bahwa Nabi Khidir dipercaya menjaga lautan bumi, sementara Nabi Ilyas dipercaya untuk menjaga daratan bumi. Keempat utusan Allah ini akan tetap hidup atas izin Allah sampai waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Hanya Allah yang berhak menghidupkan hambanya, dan dia pula yang berhak mewafatkannya. Sebagai contoh, Nabi Isa alaihissalam, di mana kelak beliau akan diturunkan kembali ke bumi menjelang datangnya hari kiamat. Beliau diketahui akan hidup kembali di bumi selama 40 tahun. Setelah itu, Nabi Isa akan diwafatkan oleh Allah dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad di makam Kubah Hijau Madinah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Seperti inilah isi di dalam rumah Nabi Muhammad yang sangat sederhana dan minimalis. Sebuah replika di Madinah menggambarkan bahwa rumah Nabi Muhammad itu jauh dari kata mewah. Rumah Nabi Muhammad yang dibangun di samping Masjid Nabawi Madinah terlihat sangat sederhana. Isinya hanya satu ruang yang berfungsi sebagai tempat tinggal utama dan kamar tidur. Dindingnya terbuat dari batu bata dan memiliki atap dari pelepah kurma. Di dalam rumah tidak ada perabotan yang mewah, hanya ada tikar untuk alas tidur dan beberapa peralatan sederhana seperti wadah makan dari batu. Rumah Nabi Muhammad hanya terdiri dari satu ruangan yang digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk tempat tidur dan kegiatan sehari-hari. Sedihnya, bantal Nabi hanya terbuat dari batu bata atau kulit yang diisi dengan sabut. Rumah Nabi juga tidak memiliki banyak hiasan dinding atau perabotan mewah. Terlihat hanya perlengkapan perang seperti busur panah, tombak, dan pedang. Terdapat juga area kecil di dalam rumah yang digunakan sebagai tempat mandi, namun sangat sederhana. Meskipun Nabi Muhammad dan istrinya memiliki banyak harta, beliau tetap memilih hidup sederhana dan menyedekahkan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam dan membantu sesama. Ya Allah, semoga kita semua bisa meniru akhlak mulia Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin. Ya Allah, inilah makam pemuda yang sangat terkenal di langit karena menggendong ibunya pergi haji ke Tanah Suci. Makam ini adalah makam Uwais Al-Qarni. Ia diketahui sangat berbakti kepada orang tuanya. Ia adalah pemuda miskin yang hidup di masa Nabi Muhammad dan memiliki penyakit sopak. Tapi demi mewujudkan keinginan sang ibu, ia rela menggendong ibunya berhaji dari Yaman ke Makkah dengan berjalan kaki. Perbuatan mulia Uwais ini sampai membuat Nabi Muhammad terkagum dan menyebut Uwais sebagai pemuda yang sangat dicintai Allah dan begitu terkenal di langit. Dahulu Uwais wafat di Siffin dan dimakamkan di kompleks Masjid Uwais Al-Qarni Ma'arat Al-Nu'man di Suriah. Masjid istimewa yang satu ini tercatat dibuka untuk umum sejak tahun 2003 silam. Tak jauh dari area tempat ibadah, terletak makam sang pemuda kecintaan langit. Makamnya sendiri tampak dikelilingi langsung oleh pagar yang berupa tembok segi 4. Makam Uwais Al-Qarni pun tampak ditutupi selembar kain. Sementara di bagian ujung atas nisan tertulis nama Uwais dalam bahasa Arab. Namun sayangnya, kondisi makam ini sekarang hancur sebab peperangan di wilayah Suriah. Meskipun begitu, masih banyak umat muslim yang berziarah ke makam Uwais Al-Qarni ini. Ya Allah, semoga kita semua bisa meniru akhlak mulia Uwais Al-Qarni ini, dan semoga kita semua bisa membawa orang tua kita berhaji dan umroh ke Tanah Suci. Amin.
Apa yang kalian lihat ini adalah tempat Nabi Muhammad mengimami ribuan malaikat sebelum terbang ke langit. Tempat inilah yang menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum dipindah ke Ka'bah. Jika kalian berkunjung ke Masjidil Aqsa, Palestina, kalian akan menjumpai tempat yang menjadi saksi mukjizat besar Nabiullah Muhammad SAW. Tempat ini menjadi sangat bersejarah karena menyimpan jejak Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan sejarah diwajibkannya sholat 5 waktu. Dahulu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melakukan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa dan menjadi imam bagi para nabi dan malaikat. Peristiwa ini terjadi sebelum beliau terbang Mi'raj ke langit. Masjidil Aqsa ini terletak di Yerusalem, Palestina dan menjadi titik transit penting dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Saat ini Masjidil Aqsa selalu ramai dikunjungi banyak umat muslim dari penjuru dunia. Hal ini tak lepas dari keutamaan beribadah dan solat di dalamnya. Kita juga disunnahkan solat apabila mengunjungi masjid ini. Nabi Muhammad pernah bersabda, melaksanakan solat di Masjidil Haram pahalanya sebanding dengan 100.000 kali solat di masjid yang lain. Solat di masjidku Masjid Nabawi, pahalanya sebanding dengan 1.000 kali solat di masjid yang lain. Sedangkan solat di Masjidil Aqsa, pahalanya sebanding dengan 500 kali solat di masjid yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Ya Allah, semoga kita semua bisa berziarah dan melaksanakan solat di masjid mulia ini. Amin. Masya Allah, inilah makam anak angkat Nabi Muhammad yang jarang diketahui umat Islam. Makam ini adalah makam Zaid bin Haritsah. Beliau merupakan sosok yang amat dicintai Nabi Muhammad. Saking istimewanya, beliau merupakan satu-satunya sahabat Nabi yang namanya disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Awalnya, Zaid bin Haritsah adalah seorang budak yang kemudian menjadi anak angkat Nabi Muhammad. Ia juga termasuk dalam golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, atau orang-orang yang paling awal memeluk Islam setelah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, dan Abu Bakar. Oleh sebab itu, ia lantas mendapat jaminan surga dari Allah dan Rasul-Nya. Sejak meyakini Islam, Zaid tidak pernah membiarkan Nabi Muhammad berperang sendirian. Zaid amat mencintai Nabi Muhammad dan berjasa besar dalam membela perjuangan Nabi Muhammad. Zaid tercatat pernah terjun dalam perang Uhud dan perang Khaybar, serta memimpin 7 ekspedisi militer lainnya. Zaid bin Haritsah bahkan dipercaya sebagai salah satu panglima perang Islam hingga gugur dalam pertempuran melawan pasukan Romawi Timur dalam perang Mu'tah. Jasad beliau lantas dimakamkan di desa Mazar, tepatnya 12 km bagian selatan Karak, Yordania. Ya Allah, semoga kita semua bisa meneladani akhlak mulia Zaid bin Haritsah dan bisa berziarah ke makam ini. Amin. Dahulu jauh sebelum alam semesta dan isinya diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah lebih dulu menciptakan Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Nabi Muhammadlah yang menjadi alasan diciptakannya alam semesta ini. Saat Allah hendak menciptakan makhluk hidup, Allah terlebih dahulu menata alam semesta dengan menetapkan langit di atas dan bumi berada di bawah. Lalu Allah membuat banyak hijab, kemudian meletakkan Nur Nabi Muhammad di dalam hijab tersebut. Nur Nabi Muhammad berpindah dari satu hijab ke hijab yang lain. Kemudian Nur Nabi Muhammad beribadah kepada Allah selama 1000 tahun lamanya. Setelah semua hijab terlewati, Nur Nabi Muhammad keluar dan Allah menempatkannya di bumi. Nur Muhammad pernah berada di punggung Nabi Adam dan berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bahkan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam merupakan sebab terpancar Nur Nabi Muhammad. Sorotan Nur Muhammad tidak seperti halnya sorotan matahari, lampu atau cahaya yang bersinar yang ada di dunia ini. Sorotan Nur Nabi Muhammad tidak membuat orang yang melihatnya merasa silau dan tidak menyakitkan kedua mata. Ajaibnya, Nur Muhammad memancar pada wajah dan dahi Nabi Muhammad pada saat kelahirannya. Cahaya tersebut sangat indah dan menjulang ke atas langit. Peristiwa ini membuat kagum seluruh makhluk pada saat itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, seperti inilah makam wanita muslim pertama yang syahid dalam Islam. Makam ini bukanlah makam sembarangan, melainkan makam seorang yang sangat kuat iman dan Islamnya meski mengalami penindasan oleh orang-orang kafir. Makam ini adalah makam Sumayyah binti Khayyat. Beliau dahulu hidup pada masa awal kenabian Nabi Muhammad, tepatnya pada masa awal dakwah Islam di Mekah. Ia merupakan salah satu dari golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Dikisahkan bahwa dahulu Sumayyah beserta suaminya Yasir dan juga buah hatinya sudah memeluk agama Islam kala itu. Namun hal tersebut justru memancing amarah dari orang-orang kafir yang tidak terima, sehingga berbagai cara dilakukan agar Sumayyah menjadi kafir, termasuk dengan memberikan siksaan. Siksaan yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kaum kafir pada Sumayyah amatlah sadis. Mereka menanam tubuh Sumayyah di dalam pasir Arab yang panasnya mencapai 52 derajat.
Namun hebatnya keimanan Sumayyah tidak goyah dan tetap mengucapkan kata dari lisannya bahwa Allah itu Esa. Melihat Sumayyah tidak bisa dimurtadkan, akhirnya emosi Abu Jahal memuncak lalu menyiksa Sumayyah hingga wafat dan syahid. Jasad mulia Sumayyah lantas dimakamkan di pemakaman Al-Shubaika, Makkah. Makamnya pun begitu sederhana, hanya dengan hiasan tumpukan batu. Bahkan apabila dilihat dari kejauhan tidaklah nampak seperti makam, melainkan seperti lahan kosong saja. Ya Allah, semoga kita semua bisa meniru keimanan Sumayyah ini, amin. Apa yang kalian lihat ini adalah tempat Nabi Muhammad mengimami ribuan malaikat sebelum terbang ke langit. Tempat inilah yang menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum dipindah ke Ka'bah. Jika kalian berkunjung ke Masjidil Aqsa, Palestina, kalian akan menjumpai tempat yang menjadi saksi mukjizat besar Nabiullah Muhammad SAW. Tempat ini menjadi sangat bersejarah karena menyimpan jejak Isra Mi'raj Nabi Muhammad dan sejarah diwajibkannya sholat 5 waktu. Dahulu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melakukan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa dan menjadi imam bagi para nabi dan malaikat. Peristiwa ini terjadi sebelum beliau terbang Mi'raj ke langit. Masjidil Aqsa ini terletak di Yerusalem, Palestina dan menjadi titik transit penting dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Saat ini Masjidil Aqsa selalu ramai dikunjungi banyak umat muslim dari penjuru dunia. Hal ini tak lepas dari keutamaan beribadah dan sholat di dalamnya. Kita juga disunnahkan sholat apabila mengunjungi masjid ini. Nabi Muhammad pernah bersabda, melaksanakan sholat di Masjidil Haram pahalanya sebanding dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Sholat di masjidku Masjid Nabawi, pahalanya sebanding dengan 1.000 kali sholat di masjid yang lain. Sedangkan sholat di Masjidil Aqsa, pahalanya sebanding dengan 500 kali sholat di masjid yang lain. Hadis riwayat Tabrani. Ya Allah, semoga kita semua bisa berziarah dan melaksanakan sholat di masjid mulia ini, amin. Tahukah kalian seperti apa tinggi dan ciri-ciri fisik Nabi Adam yang sebenarnya? Banyak umat Islam yang belum tahu bahwa Nabi Adam bukanlah penduduk asli bumi, melainkan adalah makhluk pendatang di planet ini. Menurut beberapa riwayat, beliau telah hidup lama di surga selama lebih dari 100 tahun. Tubuh Nabi Adam diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna, dan ia adalah manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam memiliki campuran warna kulit yang beragam, sebab tanah yang digunakan untuk menciptakannya berasal dari berbagai tempat di bumi. Beberapa tafsir ulama menyebutkan bahwa Nabi Adam memiliki rambut yang lebat dan panjang. Wajah Nabi Adam digambarkan sebagai sosok yang sangat tampan dan berperawakan gagah perkasa. Selain itu, Nabi Adam juga memiliki tinggi badan 60 hasta yang jika dikonversi ke ukuran modern sekitar 30 meteran. Meskipun tinggi Nabi Adam sangat jauh berbeda dengan tinggi manusia modern sekarang, riwayat ini menunjukkan kebesaran Allah dalam menciptakan Nabi Adam dan memberikan gambaran tentang bagaimana manusia pertama diciptakan. Nabi Adam memiliki sifat terpuji seperti ketaatan, tanggung jawab, kesabaran, dan ketundukan kepada Allah. Beliau juga dikenal karena kesetiaannya dalam menghadapi ujian cobaan, serta kemampuannya untuk segera bertaubat setelah melakukan kesalahan. Maha suci Allah yang telah menyusutkan ukuran tubuh manusia dari masa ke masa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah 3 Nabi Allah yang memiliki harta dan kekayaan yang fantastis. Nabi yang pertama, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub adalah seorang nabi yang kaya raya sebelum diuji oleh Allah dengan berbagai cobaan. Harta kekayaannya meliputi hewan ternak yang sangat banyak seperti unta, sapi, kambing, kuda, keledai, serta properti tanah, rumah dan kebun yang luas, dan taman-taman yang indah. Meskipun kaya raya, Nabi Ayyub dikenal sebagai sosok yang dermawan dan tidak sombong. Adapun nabi yang kedua, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran dan hadis menyebutkan bahwa Nabi Daud adalah seorang raja yang kaya raya dan memiliki kerajaan yang luas serta kuat. Kekuasaannya meliputi Palestina, wilayah yang diduduki Israel, hingga ke Yordania. Meskipun kaya raya, Nabi Daud tidak terlena dengan kekayaannya dan tetap menjalankan amanah sebagai seorang raja yang adil serta senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun nabi yang ketiga, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau adalah satu-satunya Nabi Allah yang dianugerahi harta dan kekayaan terbesar di dunia hingga saat ini. Bahkan saking kayanya, belum ada satu pun kekayaan manusia modern yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman diketahui memiliki tambang tembaga, emas, mutiara, intan, memiliki istana super megah, tanah yang super luas, dan memiliki bala tentara dari manusia dan jin. Ya Allah, semoga kita semua menjadi orang kaya raya dan suka berderma, amin. Ketika hari kiamat kelak, Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat dibutuhkan saat itu.
Kelak setelah seluruh manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, mereka lantas digiring ke Padang Mahsyar. Padang Mahsyar merupakan tempat pertama yang akan dijadikan sebagai tempat berkumpulnya seluruh manusia yang telah mati. Kondisi manusia di sana beraneka ragam. Ada yang bernasib baik dan ada pula yang bernasib buruk. Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya, kalian akan dikumpulkan ke Padang Mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian." Hadis riwayat Tirmidzi. Padang Mahsyar adalah suatu lokasi di mana semua makhluk akan berkumpul untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Diriwayatkan bahwa Padang Mahsyar adalah sebuah tanah datar berwarna putih yang tidak ada tanda apapun di sana seperti gundukan semacam gunung atau cekungan danau kering. Jadi, semuanya benar-benar rata. Kelak manusia akan tiba tanpa alas kaki, tanpa benda yang menempel pada tubuh, dan dalam keadaan yang belum disunatkan. Hal ini bersandar pada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah yang artinya, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, pada hari kiamat, umat manusia akan dikumpulkan di Padang Mahsyar tanpa alas kaki, tanpa mengenakan pakaian dan tidak berkhitan. Aku bertanya kepada beliau, 'Ya Rasulullah, apakah laki-laki dan perempuan akan bercampur baur dan saling melihat aurat satu sama lainnya?' Rasulullah bersabda, 'Wahai Aisyah, urusan mereka pada hari itu jauh lebih besar daripada keinginan untuk saling melihat.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kelak ketika seluruh manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, matahari ditempatkan sejauh 1 mil di atas kepala mereka. Keringat mereka lantas mengalir deras sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Mereka berdiri diam di tempat, tanpa gerakan atau suara selama 50.000 tahun untuk menantikan keputusan dari Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Pada waktu tersebut, seluruh umat manusia akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari tersebut juga dikenal sebagai hari perhitungan yang sesungguhnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka." Quran Surah Al-Kahfi ayat 47. Kelak, kondisi seluruh manusia pada Yaumul Mahsyar adalah rata-rata akan mengalami ketakutan yang luar biasa, sebab seluruh manusia yang ada hanya mengingat dirinya dan mengingat setiap dosa yang dilakukan semasa hidupnya. Pada saat di Padang Mahsyar, diterangkan bahwa terdapat manusia yang berendam dalam keringatnya sendiri. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Pada hari kiamat, matahari akan didekatkan kepada semua makhluk sehingga terletak 1 mil di atas kepala mereka. Pada saat itu, semua manusia akan dibanjiri oleh keringat sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Di antara mereka, ada yang keringatnya mencapai tinggi kedua mata kakinya, ada yang setinggi kedua lututnya, ada yang setinggi pinggangnya, dan ada yang setinggi mulutnya." Rasulullah kemudian memberi isyarat dengan mengarahkan tangannya ke arah mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Inilah 3 hal yang dirasakan manusia ketika di Padang Mahsyar. Yang pertama, yaitu merasakan waktu yang sangat lama. Masa tunggu ini akan sangat menyiksa bagi orang-orang kafir. Namun tidak demikian bagi mereka yang dikehendakinya. Setiap orang menunggu giliran untuk dipanggil, diadili, dan menunggu keputusan Allah. Padahal, 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Adapun yang kedua, mereka akan telanjang dan tidak beralas kaki. Di Padang Mahsyar, manusia tidak mengenakan sehelai kain pun, tidak beralas kaki dan dalam keadaan belum dihitan. Dalam kondisi semacam ini, tidak mungkin bisa saling melihat satu sama lain sebab semuanya sibuk dengan urusan-urusannya masing-masing. Adapun yang ketiga, yaitu merasakan teriknya matahari karena sangat dekat. Di Padang Mahsyar, jarak antara manusia dan matahari itu sangatlah dekat. Oleh karena teriknya mentari, keringat manusia banyak bercucuran dengan amat deras sehingga merendam sebagian atau bahkan seluruh tubuh mereka sesuai amal mereka. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Pada hari kiamat, matahari didekatkan kepada seluruh makhluk hingga berjarak 1 mil di atas kepala mereka, lalu seluruh manusia akan tergenang dalam peluh mereka berdasarkan kadar amalan mereka di dunia." Hadis riwayat Muslim. Ketika kondisi manusia banyak yang susah dan sengsara di Padang Mahsyar, maka mereka benar-benar menantikan syafaat pertolongan dan perlindungan dari para nabi. Namun, dari para nabi baik Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa pun angkat tangan saat dimintai syafaat oleh orang-orang mukmin di Padang Mahsyar. Dikisahkan, kelak ada sekelompok manusia beriman berinisiatif mendatangi Nabi Adam dengan suatu permohonan. "Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapa segala manusia dan tercipta dengan kekuasaan Allah. Mohonkan kepada Allah agar mempercepat proses ini dan meringankan beban kita ini." Namun Nabi Adam menjawab, "Aku tidak berani berbicara di hadapan Allah karena waktu dahulu pernah bersalah sehingga dikeluarkan dari surga. Saat ini aku hanya berpikir untuk diriku." Nabi Adam kemudian mengarahkan agar manusia mendatangi Nabi Nuh sebagai Rasul pertama. Manusia kemudian mendatangi Nabi Nuh dan berkata, "Wahai Nabi Nuh,
mohonlah kepada Allah agar mempercepat proses ini. Namun Nabi Nuh menjawab, aku tidak berani berbicara di hadapan Allah saat ini karena dulu aku pernah bermohon agar Allah menenggelamkan penduduk bumi sehingga banjir melanda. Nabi Nuh juga merasa bersalah dan malu berbicara kepada Allah, beliau hanya mengarahkan agar para manusia menghadap Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Kemudian para manusia menghadap Nabi Ibrahim. Ternyata, Nabi Ibrahim juga tidak bisa memberi syafaat pertolongan, beliau mengaku pernah bersalah karena pernah mengaku telah berdusta 3 kali. Jadi, Nabi Ibrahim tidak bisa memberi syafaat dan mengarahkan manusia kepada Nabi Musa yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Namun, Nabi Musa juga tidak bisa karena pernah melakukan pembunuhan yang tidak semestinya. Beliau tidak sengaja hanya melakukan pukulan sedikit tanpa berniat membunuh, ternyata orang itu mati. Para manusia kemudian mendatangi Nabi Isa. Dalam dialognya, Nabi Isa juga tidak bisa memberi syafaat karena Nabi Isa dan ibunya Maryam telah dijadikan manusia sebagai Tuhan selain Allah. Nabi Isa benar-benar malu meminta sesuatu kepada Allah. Ketika tidak ada satupun Nabi yang bisa memberi syafaat kepada manusia, kelak di padang mahsyar mereka akan mendatangi Nabi Muhammad sebagai penutup para Nabi. Ternyata, Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bersedia dan mau memberikan syafaat kepada orang-orang yang beriman. Saat itu, Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang paling sibuk. Beliau tak henti-hentinya mencari dan memanggil umat-umatnya untuk diberi syafaat. Ketika orang-orang mukmin sudah berkumpul, Nabi lantas bersujud di bawah arsy seperti orang sholat. Kemudian, terdengarlah suara tanpa rupa, angkat kepalamu wahai Muhammad, jika kamu meminta sesuatu maka aku berikan, dan jika kamu meminta syafaat ini maka aku serahkan. Nabi Muhammad kemudian memberikan syafaat terbesar kepada umat beriman di padang mahsyar. Kelak, Rasulullah adalah manusia pertama yang dibangkitkan dari kubur. Saat itu, malaikat Jibril datang ke hadapan Rasulullah dengan membawa buruk. Lalu, malaikat Israfil membawa bendera dan mahkota, sedangkan malaikat Israel datang dengan membawa pakaian-pakaian. Rasulullah kelak menjadi satu-satunya nabi yang menyanggupi permintaan dari para mukmin untuk memberikan syafaat. Bahkan, ketika sudah berada di dalam surga sekalipun beliau masih sibuk memikirkan umatnya dengan terus memohon kepada Allah agar bisa menolong umatnya. Rasulullah memang Rasul yang sangat memperhatikan keselamatan para umatnya. Bahkan saat diberikan pilihan oleh Allah antara memilih separuh umatnya masuk surga dengan syafaat, maka Rasulullah tetap memilih syafaat. Sebab, cakupan syafaat itu lebih luas dan menjadi hak setiap muslim yang beriman. Inilah 3 syarat untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Syarat yang pertama, yaitu meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Nabi Muhammad pernah bersabda, aku bersaksi kepada kalian, bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun syarat yang kedua, yaitu meninggal membawa keimanan walau sebesar biji sawi. Adapun syarat yang ketiga, yaitu meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah atau kalimat tauhid dengan ikhlas. Nabi Muhammad pernah bersabda, aku bersujud ketiga kalinya dan disampaikan kepadaku jawaban yang sama. Setelah itu, aku mengangkat kepala dan memohon lagi, umatku. Lalu disampaikan kepadaku, engkau berhak menolong orang yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas. Hadis riwayat Abu Ya'la. Itulah sepak terjang seorang Rasulullah saat hari akhir nanti. Sungguh, beliaulah manusia paling sibuk dan paling peduli dengan keselamatan umatnya di akhirat kelak. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin. Subhanallah, inilah suku muslim yang memiliki umur terpanjang di dunia dan terlihat awet muda. Banyak umat Islam yang belum tahu bahwa suku Hunza yang menempati lembah Hunza Karimabad di Pakistan memiliki banyak keunikan. Mereka hidup di tempat yang diapit 3 gunung besar yaitu Himalaya, Karakoram, dan Pamir. Yang membuat suku Hunza sangat terkenal adalah karena kecantikan paras wanitanya. Mereka tampak awet muda, bahkan bisa berumur panjang hingga ada yang sampai 160 tahun. Menariknya lagi, wanita suku Hunza juga masih bisa melahirkan anak walaupun usianya sudah kepala 6. Hal ini seolah membuktikan bahwa suku Hunza memang benar memiliki wanita cantik dan tetap muda karena masih kuat melahirkan di usia yang tak lagi muda. Mereka disebut biasa mandi air dingin dengan suhu di bawah 15 derajat dan tetap aktif hingga usia 100 tahun. Orang-orang dengan usia 40-an tahun pun masih terlihat belia. Kecantikan dan ketampanan mereka diakui di dunia, bahkan dianggap asal manusia tercakap sejagat raya. Ternyata, rahasia suku Hunza ini adalah selalu menerapkan pola makan dan hidup sehat. Makanan yang mereka konsumsi sehari-hari kebanyakan mengandung susu, kacang, keju, dan produk yang mereka produksi sendiri. Nyaris seluruh penduduk suku Hunza mereka adalah vegetarian atau tidak bisa memakan daging berlebihan. Selain menjaga pola makanan sehat, rahasia umur panjang suku Muslim Hunza adalah sangat aktif dalam beraktivitas.
seperti melakukan kegiatan sehari-hari hingga berolahraga, yang penting tubuh tetap gerak dan berkeringat. Karena suku Hunza Pakistan ini mayoritas Islam, mereka juga rajin berpuasa sunnah. Warga lembah Hunza juga rajin berolahraga ala mereka sendiri. Namun aktivitas ini memang sudah menjadi makanan sehari-hari, sebab kondisi alam lembah Hunza terdiri dari tebing dan jurang, membuat mereka harus mengerahkan tenaga ekstra untuk mobilitas sehari-hari. Apalagi letak ladang dan kebun yang jauh dari pemukiman, umumnya mereka harus melakukan perjalanan hingga 2 jam untuk berangkat bertani saja. Tak heran jika warga lembah Hunza disebut lebih bugar daripada orang-orang Sherpa di Himalaya yang terkenal karena kekuatan fisiknya. Lembah Hunza adalah sebuah lembah yang berada di dekat perbatasan Cina dan Pakistan. Sejumlah desa di sana memiliki penduduk yang sebagian besar terlihat awet muda dan panjang umur hingga 100 tahun lebih. Sementara manusia di kota modern, umumnya mereka memiliki harapan hidup hingga usia rata-rata 65 tahun. Hal ini tentu berbeda dengan warga Indonesia, yang kebanyakan baru usia 30 tahun saja sudah banyak yang mengalami obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan penyakit lainnya. Bahkan mirisnya banyak anak-anak kecil yang terkena diabetes. Hal ini karena buruknya pola makan sehari-hari dan malas untuk bergerak serta berolahraga. Menurut kalian, bisakah umat muslim Indonesia meniru pola hidup sehat seperti suku Hunza ini? Inilah gaji dan tunjangan setiap anggota keluarga kerajaan Arab Saudi yang sangat fantastis. Sebagai negara monarki atau kerajaan terkaya di bumi, setiap anggota keluarga Al Saud mendapat status dan hak istimewa mulai sejak dilahirkan. Tidak seperti kerajaan di Eropa yang memiliki beberapa bangsawan inti, seluruh keturunan pendiri kerajaan Arab Saudi justru mendapat status bangsawan yang sama. Hanya prestasi dan jabatanlah yang membedakan kedudukan mereka dalam pemerintahan. Saat ini, jumlah keturunan Al Saud diperkirakan mencapai 15.000 orang, dan 5.000 diantaranya adalah para pangeran. Menurut data dari Economic Times, jumlah harta kekayaan keluarga kerajaan Al Saud mencapai 1,4 triliun US dollar, atau sekitar 21.000 triliun rupiah. Kekayaan ini sebagian besar berasal dari cadangan minyak kerajaan yang dikelola oleh perusahaan Saudi Aramco, yaitu sebuah perusahaan minyak dan gas raksasa terbesar di dunia. Keluarga Al Saud juga memiliki investasi besar di berbagai sektor termasuk perbankan, properti, dan juga teknologi. Enaknya lagi, setiap pangeran dan anggota keluarga Al Saud mendapatkan gaji dan tunjangan fasilitas fantastis setiap bulannya, bahkan dimulai sejak mereka dilahirkan. Namun jumlahnya bervariasi tergantung prestasi dan kedudukan mereka masing-masing. Untuk kelas pangeran atas mendapat jatah sekitar 250.000 dolar atau sekitar 4 miliar rupiah, lalu cucu sekitar 400 juta rupiah, dan cicit 200 juta rupiah. Para keluarga Al Saud juga mendapat privilege diberi fasilitas mewah, rumah, kendaraan mewah, layanan kesehatan gratis, kesempatan sekolah bergengsi ke luar negeri, dan akses bisnis serta jabatan strategis di kerajaan Arab Saudi. Itu baru jatah untuk keluarga Al Saud saja, belum lagi ditambah penghasilan dari investasi serta berbagai relasi bisnis dari dalam negeri hingga luar negeri. Setiap anggota keluarga Al Saud juga mendapatkan hak istimewa, seperti akses kekuatan politik, akses ekonomi, akses ke sumber daya, gaya hidup mewah, akses hukum, dan pengaruh terhadap situasi global. Karena kuatnya pengaruh politik Arab Saudi di kancah dunia, maka hal inilah yang menjadikan keluarga Al Saud sebagai satu-satunya keluarga kerajaan terkaya di bumi hingga saat ini. Saking makmurnya, sangat jarang kita temukan warga Arab Saudi yang miskin. Semiskin-miskinnya warga Arab Saudi, mereka pasti memiliki mobil, rumah, properti, dan bisnis yang cukup menguntungkan. Pekerjaan mereka umumnya sangat santai, karena bagian pekerjaan keras dan berat akan diserahkan ke pekerja asing seperti tenaga kerja dari Bangladesh dan Indonesia. Warga Arab Saudi juga mendapat akses ke layanan kesehatan gratis atau bersubsidi, pendidikan gratis, pekerjaan layak, dan tidak adanya pajak penghasilan pribadi. Hal inilah yang menjadikan warga Arab Saudi hidupnya sangat makmur dan sejahtera. Menurut kalian, bisakah warga Indonesia menjadi kaya dan makmur seperti warga negara Arab Saudi?